Perkenalkan, nama saya Pernanci Sirait. NIM saya 1410121066. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Namun saya adalah salah satu mahasiswi dari program pertukaran pelajar, yang mana saya melakukan pertukaran pelajar di Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk video ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran kelas rangkap di kelas 3 dan kelas 4. Yang mana di kelas 3 yaitu pembelajaran IPS dan kelas 4 ada pembelajaran IPA. Nah, untuk video kali ini yang mana salah satu tujuannya untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak Miss. Oke, pada pagi hari ini sepertinya semua cerah-cerah dan ceria-ceria. Oke, nah sebelum kita mulai pelajaran kita, mungkin Miss akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa anak kelas 3 dan kelas 4 pada pagi hari ini belajarnya bergabung. Oke, dikarenakan Miss Ana pada pagi hari ini ada pertemuan ke Dinas Pendidikan, maka dari situ Miss akan menggantikan Miss Ana pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya anak-anak Miss ambil sikap berdoa. Ambil sikap baik untuk berdoa. Kita akan memulai pembelajaran kita, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari situ, Miss akan memimpin kita untuk berdoa. Semua ambil sikap berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, nah Miss mau anak-anak Miss coba perhatikan di kiri kanannya apakah ada bangku temannya yang kosong. Coba diperhatikan. Nah, di kelas 3 apakah ada bangku teman-temannya yang kosong? Tidak ada. Oke, bagus. Tapi semua hadir ya karena kelas 3. Oke, untuk kelas 4 gimana? Apakah ada bangku temannya kosong? Tidak ada ya, berarti kelas 4 semuanya hadir. Bagus. Oke, untuk pada pagi hari ini Miss mau tanya dulu, siapa tadi yang sebelum berangkat sekolah sudah sarapan dulu? Wah, semua udah sarapan ya, berarti semua udah semangat dong untuk belajar pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita mau bernyanyi dulu. Nah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, semuanya coba ambil sikap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Oke, semuanya berdiri yuk. Oke, bagus. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, 3. Oke, semua tepuk tangan. Oke, terima kasih pada anak-anak Miss. Semuanya silakan duduk. Semuanya telah menyanyikan lagu kebangsaan kita. Oke, sekarang kita akan masuk materi kita. Nah, sebelum itu Miss akan menyuruh untuk anak kelas 4 coba buka buku tematika. Buka tema 4. Nah, coba nanti anak Miss membaca materi tersebut. Nah, sebelumnya Miss akan mengajarkan ke kelas 3 terlebih dahulu. Maka dari situ untuk anak-anak Miss dan kelas 4 membacakan materi tersebut. Nanti Miss akan memberikan penjelasan tentang materi tersebut. Oke, untuk anak kelas 3. Nah, sekarang materi kita yaitu mengenai lingkungan, alam, dan lingkungan buatan, serta mengenai peta bangunan. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk anak kelas 3, anak-anak Miss dapat memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di lingkungan sekolah bahkan di lingkungan rumahnya.
Oke, untuk hari ini Miss akan membagikan 4 kelompok untuk anak kelas 3. Nah, sekarang Miss akan membagikan ada 4 gambar. Di sini ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, sekarang anak-anak Miss akan meneliti atau akan mendiskusikan pada kelompok masing-masing apa sih yang terdapat manfaat dari lingkungan alam dan lingkungan buatan ini. Nah, Miss mau anak-anak Miss untuk kelas 3 untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Nanti Miss akan memanggil salah satu dari kelompok anak-anak kelas 3 untuk menyaksikan, untuk mempresentasikan di depan hasil diskusinya. Oke? Nah, sementara Miss akan mau kembali untuk kelas 4 untuk memberikan materi kepada kelas 4. Apakah anak-anak Miss mengerti untuk kelas 3? Oke, baik. Nah, Miss akan bagikan ya. Oke, untuk anak kelas 3 bisa berdiskusi mengenai gambar yang telah Miss berikan tadi. Oke, sekarang Miss akan kembali ke kelas 4. Untuk anak kelas 4, setelah selesai melakukan pembacaan tentang materi kita di tema, sekarang Miss akan memberikan penjelasan. Oke, untuk anak kelas 4. Nah, hari ini materi kita yaitu bagaimana struktur akar dan fungsinya. Oke, nah setelah anak-anak Miss sudah membaca materi kita akan membahas tentang struktur akar dan fungsi. Oke, nah sekarang Miss akan menunjukkan di sini ada gambar akar, yang mana di gambar ini kita bisa melihat adalah bagian-bagian dari akar. Oke, nah di sini kita melihat ada ujung akar. Nah, ujung akar ini adalah bagian dari akar yang mana terus-menerus selalu tumbuh, yang mana ujung akar ini berfungsi untuk fondasi akar atau tumbuhan tersebut. Nah, ada rambut akar. Rambut akar adalah penjaluran dari epidermis yang mana berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat makanan. Oke, nah yang berikutnya ada cabang akar. Nah, cabang akar ini berfungsi untuk mencari air ke dalam tanah. Nah, yang berikutnya ada batang akar. Nah, batang akar ini yang mana berada di tengah-tengah antara ujung akar dan pangkal akar. Nah, ada pangkal akar itu adalah perbatasan antara akar dan batang tumbuhan. Oke, sekarang inilah struktur dari akar. Nah, sekarang Miss akan membagi 4 kelompok juga untuk anak kelas 4. Nah, di sini Miss ada 4 gambar juga. Miss akan membagikan satu-satu per kelompok. Nah, sekarang tugas per kelompok mendiskusikan fungsi akar dan struktur akar yang ada pada gambar ini. Dan nanti Miss akan meminta salah satu kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya di depan ini. Oke, apakah anak-anak Miss mengerti? Oke, berarti semua paham ya? Oke, nah sekarang Miss akan memberikan gambarnya ya. Oke, untuk sementara waktu untuk anak-anak Miss melakukan diskusinya. Nah, Miss akan kembali untuk kelas 3. Nah, sekarang Miss mau bertanya untuk anak kelas 3, apakah diskusi telah selesai? Oke, kita semuanya sudah selesai ya. Nah, sekarang Miss mau salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan di depan ini hasil diskusinya. Oke, baik. Oke, tepuk tangan buat temannya. Nah, sekarang Miss sudah melihat dan kita sudah melihat bagaimana hasil diskusi dari kelompok tersebut. Nah, masing-masing kelompok telah melakukan diskusinya. Nah, di mana pada kelompok dapat melihat bagaimana lingkungan alam dan lingkungan buatan di gambar tersebut. Nah, di gambar tersebut terdapat adanya sawah, adanya irigasi, adanya laut, dan adanya kebun. Nah, Miss mau menjelaskan di mana bahwa sawah itu kita bisa dapat membutuhkan, bahkan kita dapat melakukan penghasilan di situ, di mana kita bisa nanam padi, kita bisa nanam
sayur-sayuran, bisa nanam cabai, dan juga yang lainnya. Nah, irigasi kita bisa memanfaatkannya itu sebagai sumber listrik bagi daerah yang terpencil yang mana sungainya deras. Nah, untuk laut kita bisa melihat bahwa di laut itu adanya ikan-ikan yang bisa kita tangkap dan kita makan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, adanya kebun, di situ adanya kebun teh bisa berpenghasilan untuk kehidupan orang-orang di sekitar di situ. Nah, sekarang Miss mau anak-anak Miss coba materi kita kan tentang peta dan Dena. Coba sih kamu perhatikan keliling sekolah kita. Miss mau melihat anak-anak Miss coba perhatikan lingkungan sekitar kamu, lingkungan sekolah kita, bisa di mana adanya lingkungan kita, ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang mana lingkungan alam itu adanya pepohonan di sekitar sekolah kita. Nah, adanya lingkungan buatan yang mana yaitu adanya parit sekolah supaya tidak adanya sumbatan untuk mengalirnya air ketika datang hujan. Nah, sekarang Miss mau anak-anak Miss coba untuk anak kelas 3 kamu membuat satu Dena tentang lingkungan sekolah kita. Coba kamu bentuk gambar semana sekreatif kamu. Nah, semana bisa kamu membayangkan Dena sekolah kita yang adanya pohon-pohon, adanya taman, adanya tempat duduk. Kamu bisa menggambarkan di buku kamu masing-masing. Nah, nanti Miss mau melihat bagaimana karya kamu. Oke? Apakah untuk kelas 3 mengerti? Iya, pintar. Terima kasih ya. Nah, sekarang tugas kamu, coba kamu menggambarkan Dena tersebut. Nah, sekarang Miss mau kembali untuk anak kelas 4 kakak dan situ Miss harapkan anak kelas 3 dapat bekerja sama dengan Miss agar apa yang Miss sampaikan kepada anak kelas 4 dapat dipahami juga seperti apa yang didapat anak kelas 3. Oke? Apakah mengerti? Iya, baik. Miss akan kembali ke kelas 4 dulu. Oke, untuk anak kelas 4 bagaimana? Apakah diskusi di kelas selesai? Oke, berarti sekarang kita akan mempresentasikan salah satu dari kelompoknya untuk menampilkan hasil diskusinya. Oke, baik. Salah satu dari kelompok dapat maju ke depan. Oke, beri tepuk tangan buat temannya. Terima kasih atas hasil yang kamu kerjakan. Nah, sekarang sekian dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa untuk anak kelas 3, pembelajaran kita pada pagi hari ini yang mana yaitu kita bisa melihat lingkungan alam dan lingkungan buatan, bahkan serta kita bisa mengimajinasikan, bahkan kita bisa menggambarkan Dena atau peta yang pada lingkungan kita. Nah, untuk anak kelas 3, kamu bisa melihat bagaimana bentuk Dena lingkungan kita, bahkan lingkungan sekolah, lingkungan rumah kita. Oke, untuk anak kelas 4, di mana pada pagi hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran kita mengenai akar, adanya struktur akar dan memiliki masing-masing fungsi dari struktur tersebut. Oke, sekian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Miss harapkan anak-anak Miss dapat memahami materi kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang sebelum kita pulang, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dikarenakan tadi sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa. Nah, sekarang kita mengakhiri pembelajaran kita juga berdoa. Nah, sekarang semuanya diharapkan semua anak Miss mengambil sikap baik untuk berdoa. Nah, bisa akan memimpin berdoa kita pada pagi hari ini. Semua bersikap berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Miss sehat selalu. Bye-bye. Nah, sekian dari video saya. Apapun yang kekurangannya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih untuk kita semua. See you. Bye-bye.